Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Mutiara Putri Dalilah, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro angkatan 2018 dari tim 2 KKN Undip 2021. Di kesempatan kali ini, perkenankan saya untuk kemudian dapat menyampaikan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan kuliah kerja nyata atau KKN. Pada kegiatan KKN kali ini, mahasiswa Universitas Diponegoro melaksanakan 2 program kerja secara individu di masing-masing wilayah yang telah ditempatkan. Universitas Diponegoro sendiri merancang mengusung 2 tema, yakni yang pertama berkaitan dengan pandemi COVID-19, yang kedua berkaitan dengan Sustainable Development Goals atau SDGs. Untuk program kerja yang pertama, saya pribadi mengusung program kerja yang mana berkaitan dengan protokol kesehatan, yaitu pentingnya sebagaimana pentingnya menggunakan masker 1 kali pakai. Untuk kemudian nanti saya dapat membina para kader dan para kader dapat memonitoring masyarakat setempat untuk kemudian dapat tertib dalam melaksanakan protokol kesehatan tersebut. Untuk program kerja yang kedua yaitu perlindungan hak korban kekerasan seksual, di mana nanti para kader juga akan saya bina terkait bagaimana mekanisme atau perlindungan hukum bagi orang-orang yang menjadi korban atas tindak kekerasan seksual, dan hal ini diharapkan dapat menjadi langkah preventif maupun pasca yang akan dapat menanggulangi tindak kekerasan seksual. Untuk kedua program kerja tersebut dilaksanakan di Kecamatan Gajah Mungkur, tepatnya di Kelurahan Karangrejo, RW 3 dan RT 3. Terima kasih. Kelurahan Karangrejo merupakan kelurahan dengan tingkat pemukiman penduduk yang cukup padat di wilayah Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Kelurahan Karangrejo memiliki sebanyak 5 RW dan 35 RT yang dimana menempati wilayah seluas 169.000 km persegi. Setelah saya melakukan observasi dan survei singkat, saya memperhatikan beberapa permasalahan yang terjadi di kelurahan ini. Di antaranya, ada banyak warga yang kurang memahami berbagai bentuk pencegahan virus COVID-19. Salah satunya penggunaan masker dengan 1 kali pakai. Hal tersebut menimbulkan ketidaktertiban dalam penerapan protokol kesehatan di wilayah setempat. Lain daripada itu, permasalahan tindak kekerasan seksual ini berpotensi besar untuk terjadi di lingkup ini. Karena menurut survei, Kelurahan Karangrejo khususnya RW 3 dan RT 3 memiliki banyak putra dan putri usia muda, yang mana ini menjadi celah besar untuk bisa terjadinya tindak kekerasan seksual. Kedua permasalahan ini kemudian menjadi acuan untuk merancang program kerja dengan kegiatan KKN sebagai solusi atas permasalahan-permasalahan yang terjadi. Kelurahan Karangrejo khususnya RW 3 dan RT 3 memiliki banyak celah baik atau potensi yang dapat diolah untuk kemudian bisa semakin berkembang. Dari segi sumber daya manusia, Kelurahan Karangrejo memiliki banyak kepala keluarga yang kebanyakan sudah memiliki status kerja tetap. Dari segi sarana dan prasarana, Kelurahan Karangrejo memiliki kantor kelurahan yang mempunyai banyak fasilitas, kantor administrasi yang memadai, tempat ibadah yang cukup untuk masyarakat Karangrejo itu sendiri. Karangrejo juga memiliki sarana olahraga, yakni gelanggang olahraga yang berkapasitas puluhan ribu orang. Warga di Kelurahan Karangrejo juga sudah banyak yang membuka usaha sendiri atau UMKM. Di sepanjang jalan utama sudah dapat dijumpai barisan pedagang dari mulai penyedia jasa tertentu hingga kebutuhan logistik. Hal tersebut merepresentasikan bahwasannya potensi wilayah di Kelurahan Karangrejo sudah cukup baik dan bisa diolah untuk kemudian semakin berkembang.
Mahasiswa Universitas Diponegoro melaksanakan 2 program yang sebagaimana telah ditemakan oleh universitas, yakni berkaitan dengan COVID-19 untuk program kerja pertama dan program kerja kedua berkaitan dengan Sustainable Development Goals atau SDGs. Untuk pelaksanaan program kerja pertama, saya mengusung materi terkait dengan protokol kesehatan, yaitu penggunaan masker dengan 1 kali pakai. Sesuai dengan apa yang telah direncanakan, program ini dilaksanakan dalam bentuk pendampingan terhadap kader dengan cara pembuatan poster berisi teknik serta infografis penggunaan masker 1 kali pakai, dan juga pendampingan dalam bentuk webinar dengan tujuan mempertajam pemahaman dan menunjang ketertiban penerapan protokol kesehatan. Program kerja yang kedua, saya mengangkat topik terkait perlindungan hak korban kekerasan seksual. Pelaksanaan program ini sesuai dengan apa yang telah dirancang. Tahap awal setelah survei, saya mengumpulkan sejumlah informasi yang memang relevan berkaitan dengan isu ini. Kemudian disusun dengan sistematis untuk dijadikan buklet. Buklet sendiri berisikan infografis serta panduan untuk secara preventif dapat diketahui masyarakat akan isu kekerasan seksual ini. Adanya buklet diharapkan dapat menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat setempat sebagai warga negara di negara hukum ini. Buklet sendiri merupakan bentuk pendampingan saya terhadap warga melalui kader, yang mana output program ini saya sosialisasikan kepada kader melalui media komunikasi untuk kader sebarluaskan secara kolektif kepada warga. Keberjalanan kedua program kerja KKN ini tidak lepas dari uluran tangan banyak warga setempat. Peran para pejabat masyarakat setempat dengan memberikan perizinan pun turut saya ucapkan terima kasih. Juga para kader yang telah menjadi kawan berdiskusi, dialektika yang panjang, serta menyambungkan niat baik saya kepada masyarakat luas pun turut saya ucapkan banyak terima kasih. Para warga kerap memberikan dukungan terhadap keberjalanan program-program ini. Antusiasme warga dalam menerima sejumlah pesan dan menghadiri forum terbuka akan topik permasalahan di program ini pun perlu saya apresiasi. Juga kesadaran akan tertibnya menerapkan protokol kesehatan pun perlu diapresiasi. Sekian pemaparan dari saya, Mutiara Putri Dalilah, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Terima kasih.